Malam itu, omku bercerita tentang pengalamannya di masa muda. Pengalaman yang penuh dengan gejolak dan gairah keliaran masa muda. Tentang persahabatan di salah satu sudut kota yang paling keras. Alkohol dan narkotika murahan adalah barang yang terlalu bodoh untuk ditutupi. Semuanya tahu itu. Di daerah ujung paling barat kota itu, kehangatan padatnya bertetangga amat sangat terasa dan menjadi harta yang paling berharga. Besok, siapa yang tahu jika seorang sahabat akan meregang nyawa karena overdosis, dihabisi anak kampung sebelah, atau terlindas truk akibat terlalu mabuk berat. Dan cerita malam itu pun semakin menarik. Omku memang seorang pencerita ulung dengan gaya yang nyeleneh, kalau tidak dibilang aneh. Namun, di sini kami semua sangat menghormatinya. Seorang lulusan sastra tentu paham bagaimana meracik sebuah kisah agar menarik. Kami pun segera menyiapkan kopi, rokok, dan sedikit camilan di meja tengah menemani malam yang mungkin akan berjalan dengan panjang. Duduk senyaman mungkin di sebuah sofa di ruang keluarga, sebuah rumah di pinggiran lainnya kota ini. Sepertinya semuanya terlihat akan seru, layaknya menonton film horor. Namun, di sini kami semua lupa akan satu hal. Berdoa. Berdoa sebelum cerita dimulai untuk mereka yang diceritakan, karena mungkin saja mereka akan datang. Dan sialnya, kisah paling menarik malam itu justru tentang mereka yang tak kasat mata. Ya, cerita itu tentang kejadian 20 tahun yang lalu di salah satu sudut kota ini yang paling keras. Omku yang kala itu masih muda, tenggelam dalam keliaran pergaulan masa itu bersama teman-temannya yang sama-sama sinting namun baik hati. Pada suatu malam, Jun, itu adalah nama pendek dari omku, bersama teman-temannya berkumpul di kamarnya di atas loteng rumah Aki. Obrolan malam itu pun tidak jauh dari yang biasa mereka bicarakan, tentang perempuan, tentang alkohol, pemuda kampung sebelah yang mencari gara-gara, dan berbagai masalah kaum muda masa itu. Tentu saja, dalam obrolan itu Ilham yang juga hadir di situ menjadi fokus perhatian. Ya, Ilham. Dia adalah salah satu pemuda yang dianggap cukup punya wajah rupawan, yang digilai dan juga menggilai perempuan sekampung. Soal baku hantam, dia jagonya. Soal diganggu lelembut, dia pula rajanya. Namun entah mengapa, semua menjadi begitu tertarik sampai merinding membicarakan penampakan perempuan berbaju putih di salah satu sudut gang daerah itu. Konon, sudah berkali-kali perempuan itu menampakkan diri dan menakuti warga, entah benar atau tidak. Sudah ada banyak kabar tentang perempuan itu. Katanya ia pun masih sering berdiri di sebuah rumah yang telah lama ditinggalkan pemiliknya. Mungkin saja ia mati di situ dan arwahnya penasaran. Beberapa lainnya juga bersaksi setengah bersumpah jika pernah melihatnya di sebuah kebun warga yang berada di atas septic tank bersama. Mungkin saja jasadnya dibuang ke tempat kotor itu. Dan entah siapa yang memulai. Namun kini teror perempuan berambut putih itu santer terdengar seantero kampung. Di setiap harinya pasti akan ada saja yang mengaku telah melihat penampakan perempuan itu. Urang mah beneran pernah lihat hantu itu di belokan gang 5. Roni pun berusaha meyakinkan teman-temannya. Oh, masa? Bukannya suka di kebun? Ayahku malah suka melihatnya di sana, sanggah Aris. Jun hanya mendengarkan sambil menyeruput cola campur whisky murahannya. Ia sangat penasaran dengan lanjutan kisah itu, terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, karena memang ia sendiri belum pernah melihatnya. Sesekali ia pun melirik Ilham, menunggu apa yang akan terlontar dari mulutnya. Memang bentuknya bagaimana? Ilham pun tiba-tiba berbicara. Entah daya magic apa yang dimiliki Ilham, namun semua mendadak terdiam cukup lama. Sampai perempuan Ham, pakai baju putih panjang, rambutnya sangat panjang menutupi mukanya.
Matanya merah seperti darah. Roni menjelaskan panjang lebar mukanya. Jun yang mulai penasaran ikut bertanya. Nggak keciri, jawab Roni bingung menjawabnya karena ia memang tidak pernah melihatnya secara langsung. Ah, kalian ini. Mungkin kalian terlalu banyak nonton film horor. Ilham pun tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang ganjil menurut Jun. Aneh bila Ilham belum pernah melihatnya. Namun di sini tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam. Mereka semua merasa seolah ada yang mengawasi entah dari mana. Dan jendela kamar di lantai 2 itu tiba-tiba saja diketuk dari luar yang mengagetkan semua yang berada di dalam kamar itu. Namun, tidak ada seorang pun di luar sana. Mereka pun menepis segala kemungkinan tidak masuk di nalar mereka dan mencoba melanjutkan obrolan malam itu. Dari kulon ke kidul untuk kembali ke titik awal, seperti itulah obrolan mereka. Mereka pun kembali menceritakan kisah seram, kali ini tentang hal-hal mistis dalam keluarga masing-masing. Tentang Supata keluarga Jun, tentang pusaka keluarga Aris, dan tentang rumah berhantu keluarga Roni, dan juga tentang penjaga turunan keluarga Ilham. Namun semua obrolan itu pun kembali ke satu titik, ya, tentang perempuan itu. Rasa penasaran telah merasuki mereka perlahan, mengingat semua rumor yang berhubungan dengan perempuan itu. Konon katanya, perempuan itu hamil di luar nikah dan meninggal ketika melahirkan. Katanya dihamili pacarnya dan dibunuh karena terus meminta pertanggungjawaban. Konon dia memang sudah ada sejak lama dan berdiam di pohon mangga milik Pak Iyo. Dan di tengah asiknya mengobrol itu, lampu kamar Jun tiba-tiba saja beberapa kali mati hidup. Jun kemudian mematikan saklar dan menyalakannya kembali. Semua kembali normal. Namun, ketukan di jendela kembali terdengar dan kali ini terdengar seperti gedoran untuk membuat semua terhenyak. Tok tok tok. Tok tok tok. Woi, jangan ganggu. Ilham berteriak keras dan semua kembali tenang. Bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Di sini omku berhenti sejenak. Dan sebelum ia melanjutkan ceritanya, ia pun mengambil sebatang rokok lalu menyalakannya, entah yang keberapa kalinya malam itu. Samar-samar terlihat bayangan putih yang hilir mudik di ruang makan yang tidak bersekat dengan ruang keluarga, kecuali dua orang di antara kami yang seolah merasakan kehadiran sosok yang seharusnya tidak tampak itu. Semua pun terpaku pada cerita Om, seolah tersihir oleh pesona kisah itu yang memicu rasa penasaran. Namun hampir semua di ruangan itu mengelus tengkuk. Cerita Om ini serupa pantun Sunda, serupa wayang kulit, tapi terasa begitu sakral, memanggil siapapun yang diceritakan, menyihir yang mendengar untuk duduk terpaku hingga akhir cerita. Tentu cerita ini akan semakin seru. Omku pun melanjutkan ceritanya dengan lebih serius, seolah mempersiapkan klimaks yang lebih dari sekedar penampakan. Aku mulai takut nih. Tiba-tiba kok merinding. Roni pun mulai merasakan ada yang tidak beres malam itu. Aku juga sama. Aris pun menyetujui Roni dengan tangan gemetar memegang rokok. Kalian takut kok sama hantu ecek-ecek kayak gitu. Ilham berusaha menenangkan meskipun wajahnya sedikit lebih pucat kali ini. Sesekali dihisapnya rokok dalam-dalam. Samar, ia pun juga mulai merasakan hal itu. Di sini Jun menduga Ilham melakukan itu untuk sekedar mengusir rasa takut. Karena bila kita sudah dikuasai rasa takut, maka mereka akan mengganggu dengan lebih hebat. Setidaknya itulah yang sering dikatakan Pak Ustadz di masjid yang hanya hitungan jari mereka temui. Bukan tanpa alasan. Jun menduga demikian. Ya, Ilham itu adalah temannya yang sangat peka dengan mereka yang tak kasat mata. Mungkin bisa disebut indigo bila sekarang. Dan silsilah keluarganya pun terbilang cukup istimewa. Bukan asli tanah Jawa dengan aura mistis yang kental, konon ia mempunyai ajian pemikat yang membuat siapapun tertarik dengannya, termasuk mereka yang tak kasat mata. Suasana dalam kamar Jun pun menjadi sangat hening, bersaing dengan kuburan di malam hari. Semua terdiam, sibuk dengan rokok dan minumannya masing-masing. Namun, sepertinya yang ia sedari tadi dibicarakan menjadi penasaran mengapa suasana mendadak sepi. Sekelebat bayangan putih itu mulai terlihat bolak-balik di luar jendela. Sekali
Dan berkali-kali lagi, namun hanya Jun dan Ilhamlah yang duduk menghadap jendela yang melihat. Mereka berdua diam dalam takut, memancing rasa penasaran dari Roni dan Aris yang kala itu duduk membelakangi jendela. Tapi sebelum sempat Roni dan Aris bertanya, Ilham pun melompat ke arah jendela dan menutup tirai tanpa penutup jendela. Hal tersebut tentu ganjil bagi ketiga temannya. Namun sekali lagi, sebelum sempat mereka bertanya, Ilham pun berkata, "Tidur yuk, semuanya pada nginep kan?" Saat itu semua seolah menyadari jika rasa penasaran mereka tentang perempuan itu sudah lebih cukup malam itu. Tidak perlu bertanya lebih bila tidak siap dengan jawabannya. Dan pada akhirnya, semua pun setuju untuk segera tidur, berharap semua akan baik-baik saja malam itu. Pada awalnya mereka semua kesulitan untuk tertidur. 30 menit, 45 menit sampai 1 jam berlalu dan semua pun akhirnya mulai terlelap setelah bergulat dengan imajinasi mengerikan mereka tentang apa yang baru saja terjadi, kecuali Jun dan Ilham. "Ham, kamu belum tidur kan?" tanya Jun dalam hening. "Belum. Kenapa?" "Gak tahu kenapa. Aku ngerasa kamu sudah tahu kalau yang diomongin akan datang." Tidak ada jawaban dari Ilham. Sebelum ia mulai berkata, "Ya, aku sudah tahu itu dan pernah lihat juga. Tapi karena dua anak itu sangat antusias ya, biarkan saja," jawab Ilham datar. "Kamu gak takut, Ham? Apa kamu sudah biasa?" Jun pun mencoba memancing lebih jauh. "Takut pasti takut, tapi bukan sama bentuknya. Aku lebih takut jika dia suka denganku." Jawaban itu terdengar menyebalkan, namun nada bicara Ilham terdengar cukup serius. "Hah, kamu, masa yang seperti itu bisa suka sama manusia? Ngamuk mungkin si Nana kalau dibandingkan sama yang seperti itu." "Aku serius, Jun, bukan bohong. Kalau aku bilang begitu, berarti kamu tahu kan ajian keluargaku." Obrolan itu pun menutup cerita malam itu. Tidak ada pembicaraan lagi malam itu hingga tanggal pun berganti. Malam itu Ilham tidak dapat tidur pulas, sementara suara dengkuran ketiga temannya sudah mulai terdengar. Antara sadar dan tidak sadar, ia pun bermimpi bertemu dengan perempuan cantik berbaju putih dan berambut panjang yang terus merayunya. Semua itu pun terasa sangat nyata, namun peringatan tanda bahaya memaksanya menolak dan mengembalikan keterjagaannya. Dibukanya kedua matanya malam itu dan ia pun melihat perempuan itu di luar, ya, di luar jendela. Entah kapan tirai kamar tersingkap, menatap tajam kepada Ilham. Batinnya mendengar rayuan perempuan itu. "Ayo ikut aku. Jadilah penjaga dan ayah untuk anakku." Perempuan itu berdiri di sana dengan pakaian dan potongan rambut yang sama. Perbedaannya hanyalah terletak pada wajahnya yang hancur, kehitaman, seperti gosong terbakar, dan matanya yang jalang berwarna merah seolah hendak melompat keluar. Tapi ia tidak sendiri kala itu. Ia terlihat menggendong bayi yang berkulit abu cenderung hitam. Bayi itu pun menatapnya lekat, penuh makna, tersenyum mengerikan. Sang ibu menatap Ilham pun penuh makna, seolah memintanya sudi untuk menjadi ayah bagi anaknya. Namun dalam kekakuan tubuh, pikiran Ilham pun menolak itu. Sekali lagi merayu dan lagi, sampai akhirnya Ilham pun memilih menutup mata dan berdoa sebelum dikalahkan rasa takut. Sementara itu, kami yang mendengarkan cerita Om Jun semakin terhenyak dan tenggelam dalam sofa di ruang tengah. Bulu kuduk kami semua berdiri, beberapa menggigil seperti kedinginan, padahal kala itu udara terasa semakin panas dan pengap. Seolah seluruh penghuni halus rumah ini seperti menyambut kedatangan sosok itu. Kita kembali ke dalam cerita Om. Mereka berempat melalui malam itu baik-baik saja, kecuali Ilham, yang nampak sangat pucat ketika bangun. Selanjutnya, ia pun tidak pernah keluar rumah selama 3 hari setelah kejadian itu. Bersembunyilah ia di dalam kamar yang bertembok pagar gaib yang kokoh. Ia takut bukan kepalang karena perempuan itu terus minta untuk dikawini, menghiasi setiap mimpi buruknya dan bergelayut di tubuhnya sampai penjaga keluarga Ilham pun mengusirnya karena terus merengek. Dan setelah 3 hari, ia pun keluar rumah dan berkata jika semua sudah selesai. Syukurlah semuanya baik-baik saja.
Selesai cerita dari Om, tidak membuat mereka pergi dari ruang keluarga kami. Sebaliknya, mereka justru terasa semakin banyak, seolah sedang diadakan pesta penyambutan bagi perempuan itu dan anaknya. Suasana sangat meriah, kontras dengan para manusia di ruangan itu yang terdiam sunyi. Entah berapa banyak yang hadir di ruangan itu, pastinya bukan hanya perempuan itu dan anaknya. Para penghuni mulai terasa kehadirannya satu persatu, terutama bagi dua orang yang sensitif akan hal itu. Gelak tawa bocah-bocah gaib pun terdengar nyaring. Nenek penunggu tangga pun hadir di situ, bahkan perempuan penunggu pohon di belakang pun ikut berkunjung. Kopi dan rokok kami pun mendadak terasa sangat hambar. Kami seperti menggantikan Om dan teman-temannya dalam cerita. Perlahan, semua tampak kemerahan dengan hawa mistis yang semakin kuat mungkin. Pemilik tubuh merah tinggi menjulang itu ingin juga menyambut sang tamu. Beberapa barang bertuah di lemari kami tampak mulai bergetar. Namun, ketika kami bersiap melihat barang-barang tersebut, dua cangkir kopi tiba-tiba tumpah seketika. Belum sempat kami membereskan itu, aliran listrik di rumah mati. Ya, hanya di rumah ini. Salah satu dari kami pun berjalan dalam gelap mengandalkan cahaya dari telepon genggam. Ia tidak langsung menyalakan listrik itu kembali, namun mencoba membuka pintu ruang tamu. Perlahan terdengar suara auman dan ketukan tongkat menyentuh lantai. Kemudian ia pun berjalan keluar untuk menyalakan listrik setelah sebelumnya menyemburkan asap rokoknya ke seluruh ruangan. Samar, ia terlihat tersenyum sebelum meninggalkan ruangan. Di luar ia pun menyalakan listrik rumah dan juga rokoknya. Ia menghirupnya dalam-dalam dan kemudian tersenyum. Perlahan ia pun berbisik, seperti 5 tahun yang lalu ya. Selesai. Ya, itu dia tadi kisahnya. Jadi ini kisah ini nih unik ya. Alur ceritanya tuh unik dan ini salah satu yang saya suka. Jadi dia akhirnya tuh misteri dan jadi buat saya ambil kesimpulan ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin belum begitu paham akan ceritanya. Ini jadi ada orang sedang menceritakan kisah tentang dia di masa lalu, tapi sosok makhluk tak kasat mata yang di masa lalu yang dia ceritakan itu ikut hadir juga di tengah-tengah itu dan seperti menghipnotis orang-orang yang diceritakan dalam kisah ini. Jadi ini luar biasa ya dan keren banget. Dan semoga teman-teman terhibur ya, teman-teman khususnya para pecinta atau penikmat horor, semoga terhibur. Dan kembali lagi untuk percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, kami kembalikan lagi ke para pendengar. Yang jelas di channel Elo Bercerita ini kami akan terus mencoba variasi ya dari kisah. Jadi kalau ini sama dengan ekstrim ya nggak seru ya. Jadi kita akan mencoba sesuatu hal yang berbeda di sini. Dan semoga terhibur semua teman-teman. Buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan selalu membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya dan pasti tidak kalah horornya. Ya, jam 10 malam ya, 9 atau 10 malam kami akan upload di setiap harinya. Jadi setelah ekstrim di jam 7 dan kita akan upload lagi di antara 9 atau jam 10 di kisaran itu. Jadi ya mohon. Dan sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir juga di sini dari ekstrim di sini hadir di sini juga hadir. Wah, luar biasa. Kalian luar biasa, terbaik pokoknya. Dan tadi agak sedikit ya ada yang komen ya mungkin haters atau apa, bohong. Di salah satu konten dia bilang bohong ya. Kalau yang based on true story kami akan berikan keterangan based on true story yang berarti diangkat dari kisah nyata. Tapi kalau yang tidak ada tulisan based on true story berarti itu bisa fiksi ataupun urban legend. Jadi kalau dibilang bohong ya bisa bohong karena memang itu cerita fiksi. Kalau tidak kami berikan keterangan di situ based on true story. Jadi gitu ya. Jadi di sini kami tidak ingin ada pembodohan, tapi justru kami ingin yuk kita ambil hikmah yang baik
Dan kalau memang tidak ada hikmahnya, buang saja semuanya, anggap ini hanya hiburan semata. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin.